Mantap. Baik, Mas Aan silakan Mas dari perspektif teologi Islam Mas ya. Ya, Silakan terima Mas. kasih. Ya, terima kasih teman-teman sekalian, Pendeta Yijin, dan juga semuanya yang saya hormati. Mungkin mungkin aku akan nanti ngomong dari perspektif Islam, tetapi sebenarnya perspektif yang aku tawarkan ini bersifat universal. Artinya kalau kalian mau pakai dalam perspektif Kristen, sangat bisa kalian pakai dalam perspektif Hindu, Buddha, Konghucu, aliran penghayat, even ateistik atau agnostik pun itu juga juga bisa seperti itu. Nah, aku sangat bersyukur diundang di sini karena ketika banyak agama itu tiarap nggak mau ngomong soal perkawinan, sorry perkawinan, tapi soal LGBT dan perkawinan beda agama itu JKLPK apa namanya memilih untuk apa namanya untuk tetap menyuarakan ini. Salutku pada Amin, Tina dan juga teman-teman yang ada di JKLPK. Amin dan semua orang yang ada di sini, kita mendengar istilah teologi itu sudah sangat sering. Tapi apakah teologi itu, kira-kira teologi itu adalah kalau kita mempelajari, ya, mempelajari tentang natur dari Gusti, natur yang ilahi dan keyakinan agama, maka kita ngomong terkait dengan soal teologi itu. Kalau mau kita breakdown ya, Amin dan teman-teman yang lain, teologi itu kira-kira membahas tentang pertanyaan-pertanyaan tentang Gusti itu kayak gimana toh, Allah itu kayak seperti apa. Yang kedua membahas tentang Tuhan dan ciptaannya, hakikat iman dan lain sebagainya. Soal keselamatan dan sudut pandang agama. Urusan LGBT itu urusan yang sangat fundamental. Kalian perlu tahu bahwa sesungguhnya Tuhan itu, mau Tuhannya orang Islam, mau Tuhannya orang Kristen, mau Tuhannya orang Hindu, itu sifatnya imparsial. Imparsial itu begini, imparsial itu tidak memihak satu dengan yang lain. Dalam konteks pertarungan LGBT, Tuhan ini juga ditarik-tarik bisa membela orang-orang yang anti LGBT. Tuhan itu juga sekaligus bisa dijadikan sebagai apa namanya pioner atau pelindung dari orang-orang yang pro LGBT. Jadi kalau dalam konteks zodiak ya, amin ya, Tuhan ini kira-kira zodiaknya itu Gemini. Gemini itu kan ya, ya ke sana ya kemari ya nggak seberapa jelas gitu, nggak ada firm seperti itu. Nah, kebanyakan dari kita, teman-teman sekalian, banyak di antara kita, teman-teman yang beragama terutama di Indonesia, itu meletakkan Tuhan itu dalam posisi untuk melakukan condemnation, melakukan pembencian. Jadi Tuhan itu dibawa-bawa untuk melegitimasi kebencian mereka terhadap LGBT. Aku kasih tahu, kenapa banyak ya, kenapa? Kan pertanyaannya kan begini, kenapa sih? Tadi Pendeta Yijin kan ngomong soal perspektif tradisional dan konservatif. Aku ingin menukik lebih dalam. Kenapa agama Yahudi, agama Kristen, Katolik, dan Islam selalu dikesankan melakukan resistensi terhadap minoritas seksual dan gender. Kenapa? Sebenarnya ini tidak ada urusannya teologi. Urusannya itu politik keagamaan saja. Begini teman-teman, mau Yahudi, mau Kristen, mau Islam, tiga-tiganya ini kan agama misi. Kalau mau agak kasar itu kan agama yang iya seperti partai politik. Partai politik itu kan sangat bertumpu pada banyaknya pengikut. Partai politik dianggap pemenang kalau ia berhasil meraup lebih banyak atau paling banyak suara. Nah, cara pandang partai politik ini digunakan kompetisi oleh tiga agama ini, Yahudi, Kristen, dan Islam. Mereka berlomba-lomba menjadi pemenang dengan cara apa? Dengan cara mencitrakan dirinya itu banyak pengikut. Ya, itu. Lah, pertanyaannya adalah bagaimana caranya supaya banyak pengikut? Kan begitu caranya. Caranya ada dua.
Ya, caranya ada dua. Pertama, Amin dan Yiyin serta yang lain. Pertama, itu dengan melakukan konversi. Jadi ada misalkan kalau orang Kristen, ada orang yang dianggap belum beragama atau agama lokal di wilayah Mentawai, lalu dikirimlah jika LPK mengirim rombongan misionarisasi dan lain sebagainya. Mereka dikristenkan. Atau orang Islam ya datang ke Papua melakukan misi Islamisasi. Itu upaya untuk menambah jumlah pengikut. Itu strategi pertama. Strategi yang kedua, itu ini yang ada kaitannya dengan seksualitas. Making female and male as reproductive tool. Jadi agama-agama ini benar-benar memastikan para pengikutnya, mau laki dan mau perempuan, jantan atau betina, itu benar-benar sebagai tools untuk reproduksi. Kau harus beranak pinak, kau harus kawin. Bayangkan kalau kamu kawin, Kristen sama Kristen kawin, anaknya banyak, ya kakaknya nanti nambah banyak. Kemudian jumlah orang Kristennya juga banyak. Itu juga berlaku di Islam. Ya, makanya konsep reproduksi itu menjadi core utama yang akan selalu dijaga agar supaya tidak diintervensi, terutama oleh Katolik dan juga oleh Islam. Seperti itu. Jadi doktrinnya. Lah, strategi yang tadi itu, yang memastikan soal reproduksi itu, akan terganggu secara signifikan kalau orang laki-laki atau orang perempuan itu tidak hetero. Gitu kan. Sekarang bayangkan misalkan ya kalau ada orang Kristen ya udah ganteng, pinter dan lain sebagainya, tetapi dia ternyata tidak suka dengan perempuan, berarti kan dia tidak beranak pinak. Kalau berarti tidak beranak pinak, kan berarti rugi agama ini dalam perspektif politik tadi itu sendiri. Maka dalam kerangka supaya mesin reproduksi anak pinak ini dalam kerangka untuk menambah jumlah follower di tiap-tiap agama itu terus berjalan, orang-orang yang tidak taat pada doktrin reproduksi itu harus disingkirkan. Kalau perlu dilabeli dengan pendosa, bahkan kalau perlu dilabeli sebagai yang terkutuk maupun dilabeli sebagai yang sakit. Jahatnya agama-agama politik agama seperti ini, mereka membawa Tuhan masuk di arena ini untuk membenarkan hal ini. Clear ya? Clear. Jadi kalau kalian yang per hari ini masih membenci LGBT dalam kerangka agama, ya, nyari dan lain sebagainya itu, percayalah kalian sedang berada di dalam siklus permainan politik agama yang tadi ini. Agama dijadikan sebagai semacam kontestasi politik elektoral antar agama. Banyak-banyakan pengikut dan lain sebagainya. Kalian yang tidak sadar diminta untuk membenci itu dengan cara apa? Didoktrin dengan Alkitab, didoktrin dengan Al-Qur'an dan lain sebagainya. Ini ya, aku mempertahankan ini ketika mempertahankan ini ketika ujian tesis di Tebu Ireng itu seperti itu ya. Nah, per hari ini Min, ini ukuran. Tadi Yiyin ngomong soal ciri-ciri orang yang berhadapan dengan LGBT itu ya. Jadi seluruh Indonesia, mau Katolik, mau Islam, mau Kristen, mau Konghucu, ketika berhadapan dengan LGBT, itu dia akan berada dalam salah satu kuadran ini, Min. Yang kiri itu yang paling rendah, yang paling apa ya? Kalau bahasanya Yiyin tadi itu paling ortodok, paling konservatif ya. Ortodoknya O-nya kecil ya. Yang sebelah kanan itu paling progresif. Jadi ada 3 kuadran orang ketika berhadapan dengan LGBT. Ya, ini itu juga bisa melihat bagaimana teologi yang mereka pakai. Yang pertama adalah ada orang yang labelnya itu abomination. Abomination itu benci setengah mati, jijik setengah mati terhadap LGBT. Kalau perlu dibunuh saja. Ya. Kalau ada di antara kalian yang posisi terhadap LGBT-nya ada di sini, kalian di yang terbawah ini, yang terbawah itu.
Nanti kalau sudah lumayan pinter, dia akan naik ke atas. Ya, naik ke atas. Jadi dari semester 1 naik ke semester 2 lebih baik dikit. Yakni apa? Ya mereka bilang, ya enggak apa-apa sih LGBT, tapi moga-moga balik ya. Change is expected. Moga-moga kembali ke jalan yang benar. Nggak perlu dibunuh, tapi moga-moga kembali ke jalan yang benar. Yang waria diminta untuk kembali normal. Itu sudah lumayan ketimbang yang semester 1. Nanti kalau semester 2 dia terus belajar, menghayati tentang Tuhan, ia bisa naik, Pak. Naik ke semester 3. Ya, ia bisa naik ke semester 3. Ciri semester 3 itu adalah celibate is expected. Ya, enggak apa-apa. Kamu tetap gay, enggak apa-apa, tetapi kamu lesbian. Tapi jangan make love ya. Kamu harus seperti Rasul Paulus, misalkan. Tidak menikah dan lain sebagainya. Seperti Romo. Jadi gay diterima, homoseksualitas diterima. Halo. Ya, dia diterima, tetapi ya itu tadi, dia memberikan syarat selibat ya, nggak boleh bercinta, nggak boleh apa dan lain sebagainya. Nah, nah nanti kalau sudah lebih banyak dan lain sebagainya, itu dia akan naik ke semester 4, lebih tinggi lagi, lebih lumayan lagi, yakni marginally accepted. Ya enggak apa-apa sih kamu make love, tapi kalau kamu nanti digerebek dan dipukuli banyak massa, ya salah sendiri. Kenapa kok kamu, ya lawang kamu LGBT kok, ya terima aja konsekuensinya. Atau misalkan begini, oh ada orang waria, lalu kemudian ngelamar ke JKLPK dengan dandanan warianya, lalu ditolak. Lalu kemudian kita bilang, ya nggak apa-apa sih LGBT, tapi sorry ya di JKLPK ini semuanya sesuai cisgender dan lain sebagainya. Ya kamu harus menyadari kalau dipinggirkan dalam soal ini. Itu posisinya, yang posisi keempat. Nah, yang posisi kelima, ini posisi yang luar biasa, yaitu affirmation. Dia mengafirmasi. Dia menerima apa adanya. Menerima apa adanya. Sudah, kamu mau dandan seperti apa ya, kami terima kamu apa adanya. Nah, yang tertinggi itu liberation. Liberation itu misalkan Yiyin ya. Ya. Yiyin kan levelnya di liberation atau amin gitu. Melihat orang yang dia itu sepertinya gay, tapi dia nggak berani. Lalu Yiyin dan Amin dan kita-kita itu mendorong dia. Jangan membohongi diri sendiri. Kalau kamu hetero ya hetero. Kalau kamu gay ya berbahagialah dengan pilihanmu itu. Nah, ini konsep kemerdekaan itu sendiri. Termasuk di sini kelompok liberation itu adalah kelompok yang menyatakan bahwa kalau hetero diberikan ruang untuk menikah heteroseksual, maka itu juga berlaku bagi teman-teman yang non heteroseksual dalam perkawinan. Nah, JKLPK dan kita yang ada di sini itu sudah ada di mana? Ya. Amin, Yiyin, Tina, Susi dan lain sebagainya. Kalian udah di level berapa? Level 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 6 gitu aja. Nah, Amin dan teman-teman sekalian terkait dengan soal teologi, kita mau berada di level mana itu tergantung dari 3 faktor. Ya, nanti teologi akan berperan. Jadi 3 faktor ini. Kalau kita minus di salah satu atau tiga faktor ini, kita pasti akan berada di semester 1. Apa 3 faktor itu? Pertama adalah nilai-nilai yang kita anut. Sejauh mana nilai-nilai yang ditanamkan oleh orang tua, oleh gereja, oleh masjid kita ini. Ya, penyerbukan nilai. Jadi katakanlah kalau misalkan anaknya Amin atau anaknya Yiyin atau siapapun, itu kalau sejak awal di gereja itu didoktrin bahwa manusia itu serupa dengan gambar Allah, kita harus mengasihi dan lain sebagainya. Itu pendoktrinan nilai, pendoktrinan nilai, pendoktrinan nilai. Itu nilai-nilai yang dianut, instilling value. Semakin sedikit nilai yang kita doktrinkan kepada orang-orang itu, maka semakin ia akan membenci LGBT. Itu. Yang kedua, itu upgrading knowledge. Ya, nilai penting, tapi cuma 25%. Yang justru tidak kalah penting itu kita mau belajar atau tidak.
Kita mau belajar atau tidak? Bukan nilai. Belajar itu adalah belajar tentang knowledge, tentang science, tentang LGBT. Nanti aku akan sampaikan itu. Dan yang ketiga, yang mempengaruhi itu adalah kita bisa menerima LGBT atau tidak itu sangat tergantung. Yang poin ketiga ini ininya apa namanya poinnya kalau orang dosen itu poin-poinnya poin untuk kelulusan itu 50%. Kalau yang satu dan dua 25%, 25%. Poin yang ketiga itu encountering the others, perjumpaan kelompok minoritas ini itu poinnya 50% itu sendiri. Nah, teman-teman sekalian terkait value. Begini ya. Mari kita pastikan, ini kan dalam kerangka bagaimana? Mungkinkah secara teologi kita menerima LGBT? Sangat mungkin dan harus. Tapi bagaimana untuk achieve that goal itu bagaimana? Yang pertama menurutku adalah kita, kita yang ada di sini memastikan bahwa kita ini tiap hari sarapan makan siangnya dan makan malamnya itu sarapan value, sarapan nilai. Kalau dalam Islam itu wiritannya. Wiritannya itu adalah, jadi kalau pakai tasbih atau rosario itu kasih, aku mengasihi, aku mencintai, aku harus bersikap pemberani, aku harus bersikap adil, bersikap setara, bersikap kemanusiaan. Dan yang tidak kalah penting itu adalah memaknai soal keesaan ciptaan atau tauhid itu sendiri. Dalam bahasa Islamnya itu tauhid. Kalau dalam bahasa kekristenannya itu keesaan, keesaan ciptaan. Di Kristen itu kan sudah sangat clear. Kan? Clear itu begini. Aku nggak ngerti ayatnya, tapi tadi Yin kan sudah memberikan pemahaman bahwa kita ini, manusia ini diciptakan serupa dengan gambar Tuhan, gambar-gambar Allah. Di Al-Quran itu ada juga. Ya, ada juga. Kalau diperbolehkan baca Qurannya, baca apa namanya, baca Arabnya. Fitratallahi allati fatoron nasa alaiha. Fitrah Tuhan, natur dari Tuhan yang menciptakan manusia serupa sejalan dengan fitrahnya, fitrah Tuhan itu. Jadi manusia itu diciptakan fitrah, diciptakan itu dengan membawa gen DNA dari Tuhan itu sendiri. Titik itu, Pak. Jadi mau LGBT, mau heteroseksual, mau non hetero, mau apa saja, itu diciptakan serupa dari gambar Tuhan. Nah, sayangnya teks ini di dalam Islam itu tidak mendapatkan porsi yang cukup besar sebagaimana tidak sebagaimana di dalam gereja. Gereja itu kan selalu meyakinkan kita ini serupa dengan gambar Tuhan dan lain sebagainya. Aku menemukan ayat ini aja baru setahun yang lalu. Aku bilang, oh ada ya ternyata kayak gitu. Jadi manusia itu diciptakan sesuai fitrah. Fitrah itu default settings. Jadi kalau kita punya iPhone, kita punya Android, HP itu, fitrah itu default setting. Setting asalnya itu adalah Android. Namun demikian, meski manusia itu diciptakan dalam bentuk sebaik-baiknya di ayat yang lain, Tuhan itu berjanji bahwa mereka manusia itu akan jatuh di tempat yang paling nista kecuali mereka yang beriman, percaya, dan mengerjakan perbuatan baik. Jadi nggak ada urusannya kau mau LGBT atau non-LGBT. Kau mau Islam atau Kristen. Yang penting kamu beriman. Beriman itu believers ya. Beriman itu believing. Aku itu believers. Orang yang percaya. Amin itu believers. Yin apalagi. Tokohnya orang believers. Tina dan semua yang hadir di sini. Kalau masih mengakui Tuhan yang monoteism. Maka mereka masuk di dalam kategori beriman. Jadi Tuhan itu akan meletakkan manusia itu dalam tempat yang paling nista kecuali mereka yang percaya, beriman dan mengerjakan perbuatan baik. Itu. Jadi meskipun kamu hetero, kita ini hetero, tapi kalau sukanya bully orang, memperkosa orang, bullying orang, ya kita pasti akan masuk ke tempat yang paling nista itu sendiri. Ini bagi saya menarik. Tapi ini gugatannya orang yang anti LGBT.
Si tahu, An, bukankah Tuhan hanya menciptakan Adam jantan dan Hawa female betina? Iya, betul. Iya, cerita Adam dan Hawa itu dipilih untuk menerangkan soal reproduksi, Pak. Tuhan itu udah benar. Kalau kita mau bikin anak, ya mesti harus ini rahim, ya, kan apa dimasuki sel telur yang punya penis, yang punya sperma, ketemu dengan rahim sel telur. Itu benar, nggak salah. Jadi ketika Tuhan itu ngomong manusia dalam konteks reproduksi, dia memilih Adam dan Hawa, itu sudah benar. Tapi persoalannya begini, kita kan orang berakal, orang pintar. Apakah bereproduksi itu adalah default setting manusia? Maka untuk menjawab apakah bereproduksi itu adalah default setting manusia, aku menjawabnya, hampir setiap manusia memiliki kemampuan dan modalitas bereproduksi. Namun ia memiliki kehendak bebas untuk menggunakannya atau tidak. Ini penting ya. Ini penting. Aku, aku hetero. Tiap 3 minggu, 1 minggu sekali, 3 kali aku berhubungan seksual, make love dengan istriku. Tapi sejak tahun 2007, ya, 2007, kami berhenti untuk bereproduksi. Artinya apa? Artinya tidak beranak pinak. Jadi aku dan semuanya itu punya kemampuan dan modalitas untuk bereproduksi, namun kita memiliki kehendak bebas untuk menggunakannya atau tidak. Gitu. Jadi kalau misalkan Amin laki-laki terus Amin lagi. Amin memilih untuk KB ya karena anaknya itu kan. Maka kan dia memilih untuk bereproduksi, tidak bereproduksi. Meskipun ia melakukan praktek hubungan seksualitas, meskipun ia memiliki sperma dan memiliki seluruh perangkat itu sendiri. Nah, kehendak bebas itu penting. Jadi ada orang kan ngomong, Tuhan itu menciptakan Adam dan Hawa, bukan Adam dengan Adam dan lain sebagainya. Bagiku itu orang goblok. Ketoro gak tahu sekolah. Itu. Ada sekolah tapi yang ngantuk gitu kalau urusan soal etika dan seksualitas serta politik ketubuhan itu. Manusia memiliki modal dan kemampuan untuk bereproduksi. Kawan-kawan G itu juga bisa ereksi, punya sperma. Kawan-kawan lesbian itu juga punya sel telur bagi yang punya dan berpotensi untuk punya anak. Tapi mereka memilih untuk sama seperti kita untuk menggunakannya atau tidak menggunakannya. Mereka punya kehendak bebas. Dan dijamin itu. Nah, kehendak bebas ini tidak akan mengurangi kemuliaannya sebagai manusia. Artinya, orang yang memiliki anak tidak lebih mulia dari orang yang tidak memiliki anak. Ini progresif loh. Ini progresif. Sebab kalau masuk di tadi nomenklaturnya Yin terkait konservatif, konservatif, ya kawin, ya berkawin itu adalah harus punya anak. Bahkan kalau kamu kawin 10 tahun tidak punya anak, ya kamu tidak akan dianggap sempurna. Ingat, kalau kita punya cara pandang yang Pak, aku belum punya anak, ya gimana dan lain sebagainya itu, kita sedang masuk di dalam politik rezim heteronormatif reproduktif yang tadi aku sampaikan. Bagiku, ya kehendak bebas itu tidak mengurangi kemuliaannya sebagai manusia. Ayatnya mana? Kayak kalau ayat Alkitabnya nanti tanya pendeta Yiyin. Oh, kalau di Islam nanti tak kasih, tapi itu di fokus yang lain itu sendiri. Jadi soal value itu penting ya, value itu penting. Ya, value itu penting, tapi value itu akan sulit mendorong kita untuk bisa menerima LGBT kalau kita tidak masuk ke level 2, yakni upgrading knowledge. Kalau kita nggak mau baca, kita nggak mau menggunakan ChatGPT, kita nggak mau ngomong Google Gemini dan lain sebagainya, kita ini susah. Nah, Tuhan itu kompleks. Tuhan itu kan kompleks. Manusia itu juga tidak kalah kompleksnya, termasuk dalam soal seksualitas. Seksualitas itu begini, seksualitas itu adalah istilah yang kita gunakan untuk membincang sejauh mana kita memahami seputar ketubuhan serta hubungan romantika yang kita miliki. Soal praktek ketubuhan.
Itu masuk seksualitas. Contoh, ini contoh ya, contoh. Aku memilih, Oh, si Aan. Hah? Aan, aku memilih, Surabaya. Surabaya. aku memilih rambutku ini, aku kasih seperti ini. Supaya aku terlihat charming. Supaya aku terlihat lebih ganteng. Nah, ketika motifku itu seperti itu, maka pilihan rambut ini adalah seksualitas, Pak. Yin, memilih frame yang sangat luar biasa, seperti Poison Ivy itu, dan terlihat bagus, ya, terlihat charming. Dan kalau itu memang dikehendakinya supaya ia terlihat charming, itu sebenarnya iya. Ketika memilih frame kacamata, itu ngomong soal seksualitas. Dan sifat dari seksualitas, termasuk dengan siapa kita mau bercinta, dengan siapa kita ingin jatuh cinta, itu soal seksualitas. Dan yang paling menarik, teman-teman sekalian, seksualitas itu sifatnya self-define. Setiap orang memiliki hak mendefinisikannya. Saya kan punya hak untuk memastikan rambut saya pakai warna apa. Seksualitas. Dan juga sifatnya itu arbiter, sewenang-wenang. Nggak bisa dipaksakan seperti itu. Ini kan nggak masuk di dalam wilayah perbincangan soal teologi. Tetapi ya itu tadi, kalau kita kepingin meyakini Gusti, memahami Gusti yang queer, Gusti itu kan queer, Gustinya orang Islam itu queer, amin. Kalau kamu nanya ke seluruh orang Islam di depan kantormu, tanyaan itu orang-orang penjual bakso atau apa di depan kantormu, tanyaan, Gusti Allah itu laki atau perempuan? Mereka akan jawab, Gusti Allah itu tidak laki dan tidak perempuan. Kalau tidak laki dan tidak perempuan itu kan queer. Kalau Allah bapaknya orang Kristen itu kan jelas bapak kan berarti ya kira-kira laki-laki. Sehingga kalau kalian agak kesulitan ngomong soal ngomong non gender binary itu ya wajar. Tetapi kami di Islam itu sebenarnya landasan teologinya itu sudah lumayan bagus. Karena apa? Tuhan kami itu enggak laki, enggak perempuan. Meskipun di dalam Al-Quran seringkali ia direpresentasi dengan apa namanya penyebutan orang ketiga laki-laki. Tetapi kalau kalian nanya ke orang Islam ya itu tadi, Tuhan ini Gusti Allah orang laki-laki orang Islam itu laki atau perempuan? Kalau di sini ada orang Islam tanyaan, Gusti Allah itu lanang tak wedok? Mesti mereka akan bilang, ya enggak lanang, enggak wedok gitu. Jadi sebenarnya upgrading knowledge itu menjadi penting. Dan yang kedua adalah soal gender. Kalau kita ini nggak ngerti soal pemaknaan soal gender, ambruk. Begini ya, kalau kita nanya kalau kita ketemu bule dari bule ya bisa berbahasa Inggris dan kita mau nanya ke bule itu apa jenis kelamin bule itu ada dua ada dua pertanyaan yang bisa kita luncurkan. Kalau aku nanya ke bule itu, wahai bule, what is your sex? Itu artinya, wahai bule, apa jenis kelaminmu menurut organ reproduksimu? Berarti ketika ditanya itu dia akan melihat, oh aku punya penis, aku punya vagina, then I'm female. Jadi what is your sex itu adalah apa jenis kelaminmu menurut organ reproduksimu. Kalau kita nanya what is your sex. Tapi kalau pertanyaan kita seperti pertanyaan Google, what is your gender, itu juga apa jenis kelaminmu menurut seluruh pengalaman hidupmu. Ingat ya, kalau kita nanya orang itu dengan what is your sex, jadi kalau kita nanya kepada transpuan misalkan, what is your sex? Apa jenis kelaminmu menurut organ reproduksi? Maka dia akan bilang, saya male, saya male. Tapi kalau kita nanya, what is your gender? Apa jenis kelaminmu menurut seluruh pengalaman hidupmu? Maka ketika dia ngomong I'm woman, itu nggak salah. Kayak gitu. Nah, hal kayak gini itu kan kayak diajarin di gereja. Lalu tiba-tiba lo kemudian, pokoknya nggak boleh Tuhan kayak gini. Tuhan itu bersifat pasif. Mau ditarik ke sana kemari ya oke saja. Di Al-Quran, ya sama dengan di Alkitab, Tuhan itu menciptakan orang hetero. Misal hukum harsul lakum fa'tu harsakum annasikum waqaddimu li anfusikum wattaqullaha wa'lamu annakum mulahu wa basyiril mu'minin. Gitu.
istri-istrimu adalah ladang bagimu. Ini ngomongnya ke orang laki-laki. Oh, gitu. Tetapi di Al-Quran, Gusti Allah kumin, Yin dan lain sebagainya, itu juga menciptakan lelaki yang tidak memiliki hasrat seksual terhadap perempuan. Jelas itu. Ada itu. Yang aku garis bawahi, awit tabiin wairu ulil irbati minar rijal. Pelayan laki-laki yang tidak punya hasrat seksual terhadap perempuan. Tidak ada yang menarik, tidak ada satupun ayat di dalam Al-Quran yang meminta, sekali lagi, yang meminta jenis laki-laki seperti ini untuk berubah menjadi suka perempuan. Tidak ada. Jadi kalau agak mau sombong dikit ya, Amin, Yeyin, dan teman-teman Kristen yang lain, Quran itu sebenarnya jauh lebih progresif ya. Jauh lebih apa ya, progresif ketika menerima orang yang ya homoseksualitas itu. Tapi sayangnya ini tidak bisa tidak sering ini ya disampaikan di kelas-kelas umum, mau di pesantren dan lain sebagainya. Karena apa? Ya karena ini ayat berbahaya. Membahayakan apa? Membahayakan politik keagamaan dalam kerangka kontestasi dan kompetisi antar agama. Banyak-banyakan pengikut itu tadi. Membahayakan. Ini bagi saya menarik. Aku juga menemukan ya, di dalam Al-Quran itu, konsep berpasangan, konsep perjodohan, kawan-kawanku sekalian, itu konsep utamanya itu bertumbuh pada ketentraman hati. Sakinah. Sakinah itu dari bahasa lama ya. Sakinah. Sakinah itu artinya Tuhan hadir. Tuhan hadir. Ciri-ciri Tuhan hadir itu adalah ada ketentraman. Jadi, perjodohan itu berdasarkan ketentraman. Aku, orang hetero, akan tentram kalau bersama orang perempuan. Tapi Dede Utomo itu tidak akan tentram kalau disuruh hidup romantis dengan orang perempuan. Orang-orang seperti Dede Utomo itu tentram kalau bersama dengan lelaki. Tapi fokus kita adalah di ketentraman hati. Konsep ketentraman itu genderless. Ya, regardless your gender, maka kalau kamu tentram ya tentram. Itu sebabnya kita tidak boleh memaksa orang gay itu untuk menikah secara hetero karena tidak akan ada ketentraman teman-teman sekalian. Ini Quran ini. Oke, sekarang tadi Yeyin udah ngomong soal Sodom Gomora. Sodom Gomoranya di Alkitab dengan Al-Quran itu 98% sama. Ya, cerita besarnya sama. Detailnya aja yang ya, detail-detail yang apa minor-minor aja yang nggak sama. Tapi major story-nya itu sama. Ya, sama. Cerita Lut itu, ya ini. Nah, sebagainya, tak kasih tahu ini. Ini tesisku soal ini. Tesisku soal ini. Di hukum syariah, di hukum Islam. Cerita Lut itu sebenarnya adalah cerita tentang sekelompok orang, kebanyakan laki-laki, yang ingin memaksakan kehendak seksualnya terhadap para tamu laki-laki Lut. Jadi ada orang, sekelompok orang mau memaksakan kehendak seksualnya kepada tamunya Lut yang laki-laki. Frasa ingin memaksakan kehendak seksual, itu kalau dalam dunia saat ini, dunia hukum positif Indonesia, itu adalah sama dengan upaya percobaan perkosaan. Misalkan aku berupaya melakukan percobaan perkosaan kepada laki-laki, tapi udah ketangkep duluan. Perkosaannya belum terjadi, upayanya itu tadi, loh kamu memperkosa ya, ditangkap. Itu. Kamu mau bolak-balik baca itu, kalau nggak salah di Kejadian atau apa, perikopnya itu cerita besarnya itu soal itu. Ada sekelompok orang laki-laki, kebanyakan laki-laki yang ingin memaksakan kehendak seksualnya terhadap para tamunya Lot. Lalu ditambahi dengan pendeta Yin tadi soal hospitalitas dan lain sebagainya. It is okay. Tapi fokus major sin-nya, dosa utamanya adalah upaya percobaan perkosaan.
Kehendak atau hasrat seksual itu namanya orientasi seksual, diwujudkan melalui aksi atau perilaku atau praktek sosial. Orientasi seksual bersifat netral. Tidak salah, tidak benar. Kamu mau suka laki, suka perempuan, itu netral. Nggak salah, nggak benar. Dalam pemahaman progresif. Yang salah itu ketika kalian mau mewujudkan bagaimana keinginan atau praktek seksual itu. Ya, Allah itu sangat mungkin menghukum warga Sodom dan Gomora karena aksi tindakan seksual, bukan orientasi seksual. Ini ada satu contoh ya, di ini, lama berpisah, ex suami rampok hingga perkosa mantan istri. Pertanyaanku, ini yang salah, itu laki-laki suka perempuannya atau karena perkosaannya? Yang salah itu bukan laki-laki suka perempuannya, tapi bagaimana hasrat seksual itu dimanifestasikan. Aku laki-laki suka perempuan, ketika bercinta dengan istriku, ya nggak salah. Ex-suami dan mantan istri itu juga laki dan perempuan. Ketika dia punya hasrat seksual itu nggak salah. Tetapi kalau tindakannya itu memperkosa, itu salah. LGBT juga seperti itu. Hubungan seksual heteroseksual itu juga nggak salah. Hubungan seksual homoseksual itu ya juga nggak salah. Yang salah itu ketika memperkosa atau partnernya ini di bawah umur. Atau yang ketiga, itu bersifat eksploitatif. Itu nggak boleh. Orientasi itu nggak. Jadi kembali ke soal Sodom dan Gomora, teman-teman sendiri, kawan-kawan ya. Jadi menurutku ya, penafsiranku bisa jadi salah ya. Allah, Tuhan itu sangat mungkin menghukum warga Sodom dan Gomora karena aksi tindakan seksual yang koersif tadi itu. Bukan karena orientasi seksual itu sendiri. Ini yang tidak disebut, yang jarang disebut oleh para sarjana-sarjana barat itu adalah apa sih dibalik perkosaan warganya Lut kepada tamunya Lut itu sangat mungkin itu adalah anal rape, rapes of female. Jadi begitu. Jadi dulu di waktu zaman dulu anal rape, perkosaan anal atau sodomi, perkosaan anal itu adalah salah satu penghukuman komunal yang paling ampuh untuk menstigma lelaki dijadikan seperti perempuan. Dulu ketika zaman patriarki itu kan menjadi perempuan itu kan dianggap hina. Nah, cara untuk melucuti kelelakian orang itu tidak dengan cara memberikan dia rok, tidak. Tapi dia diperkosa analnya, dijadikan perempuan. Artinya mereka yang memperkosa bilang seperti ini, kamu sudah tidak layak jadi laki-laki karena sudah aku perkosa, sudah aku perlakukan sebagaimana perempuan. Maka kamu jadi perempuan. Itu dalam konteks anal ini. Ini soal Sodom dan Gomora. Dulu aku percaya, oh nggak boleh Lut dan lain sebagainya itu. Tapi ketika aku nanya ini, enggak, ini Tuhan udah benar. Di dalam Alkitab maupun Al-Quran, Tuhan sudah benar menghukum orang Sodom dan Gomora. Sama dengan hukum nasional kita yang memberikan hukum pidana yang sangat keras terhadap para pemerkosa. Mau merkosa laki-laki pada perempuan, atau laki-laki pada laki-laki, atau perempuan pada perempuan, perkosaan itu adalah perkosaan. Harus dihukum. Ya. Jadi tindakannya, perkosaan, apapun orientasi seksualmu, itu hina, nista. Lalu bagaimana jika hubungan seksual dilakukan suka sama suka berdasarkan cinta kasih? Enggak diatur di dalam Al-Quran. Aku meletakkannya sama dalam kerangka cinta kasih secara heteroseksual gitu. Ini bagiku menjadi hal yang menarik. Yang terakhir ya, supaya kita bisa supaya kita dari semester 1 bisa ke semester 2, 3, 4, 5 sampai ke semester 6 dan lulus, itu kan tergantung 3 hal tadi, instilling value, upgrading knowledge, dan yang ketiga yang tidak kalah pentingnya itu adalah ini,
encountering others. Encountering others itu begini, sekuat apapun kamu ke gereja, didoktrin dengan nilai-nilai yang positif kekristenan atau keislaman, sekuat apapun kamu membaca jurnal yang terindeks Scopus, itu tidak akan cukup membuat kalian sampai pada kuadran ke-6. Nggak akan cukup. Notok paling kamu itu 3. Nah, supaya bisa ke-6, dari 3 ke 6, ini yang penting. Encountering others. Bagi yang hetero, sering-seringlah nongkrong dengan orang non-hetero. Bagi orang-orang cisgender, sering-seringlah nongkrong dengan transgender. Encountering itu penting. Sama dengan orang Kristen, kalau tidak pernah nongkrong dengan orang Islam, itu toleransinya masih terseok-seok. Sama dengan orang Islam, meskipun dia membaca soal toleransi dan lain sebagainya, didoktrin dengan baik, tapi kalau dia tidak pernah praktek bertemu, masuk gereja, nongkrong, makan, tidur di rumah orang-orang Kristen, ya toleransinya akan mentok di semester 3, enggak bisa semester 6. Intinya, kita tidak akan sanggup menemukan kekudusan wajah Tuhan dalam teologi terkait dengan LGBT kalau kita mengabaikan 3 hal itu sendiri. Jadi, sebagai penutup, sangat mungkin teologi itu menerima dan bahkan wajib. Tetapi teologi yang seperti apa? Teologi yang dicangkok atau dirancang dengan 3 indikator tadi itu. Penguatan nilai, upgrading knowledge terkait LGBT, dan sering-sering bertemu dengan kelompok-kelompok yang berbeda. Saya kira itu, Min. Terima kasih. Mari kita berdiskusi.